lembar aja. Apa namanya, eh, disesuaikan dengan modal yang ada. Karena waktu itu bisa dibilang kami termasuk yang habis-habisan waktu itu di tahun 2014 2015. Jadi kebangkrutan yang kami alami dulu cukup parah. Itu kenapa akhirnya kita mengoptimalkan apa yang ada waktu itu. Jadi kita mulai dari 1 juta, 2 juta, naik, 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 naik. Dari 1 lembar, 2 lembar, sampai akhirnya bisa dipercaya dan bisa mengerjakan sampai 10 sampai 15 lembar waktu itu, Mas. Jadi di saat usaha ini sudah semakin membesar, karena memang modal yang termasuk besar adalah modal ini ya, tempat ya. Itu kenapa pertimbangan kami daripada kami harus menambah menambah apa namanya modal di tempat atau di tanah gitu, kami putuskan untuk tidak lagi memproduksi dari mentah, bahkan kita bikin joint venture istilahnya atau sebagai anak perusahaan kami di tempat lain gitu. Jadi kita bisa mengkaryakan yang dulunya anak buah, sekarang mereka bisa menjadi bos di tempat mereka masing-masing. Dan itu akhirnya bisa apa namanya memfasilitasi tempat yang menjadi kekurangan kami gitu. Hmm. Seperti itu Mas kurang lebihnya Mas. Artinya yang dulu anak buah menjadi mitra gitu ya. Iya betul. Ya, dengan Joint venture atau mensuplai dan mitra lah seperti itu Mas. ya mitra dan dia punya tempat sendiri bisa mensuplai gitu ya. Betul. Ya, malah bagus itu berkembang bersama itu. Iya. Jadi eh, dulu di daerah Soto Gunung Kidul itu yang memproduksi produk yang kami jual itu tidak begitu banyak. Sekarang bisa dicek di sana, hampir semua dari daerah di apa itu Soto ya, di daerah Gunung Kidul Soto itu Iya. hampir semua satu kampung itu udah ngerjain produk yang kami jual. Seperti itu, Yang Mas. dibutuhkan jenengan ya. Iya, betul. Dan Artinya sekarang membutuhkan berapa berapa lembar kulit, Mas? untuk produksi Iya, kami sekarang ini kalau dikonversi dengan kulit lembar itu iya. asumsi kalau 100 kilo mentah itu palingan jadinya cuma 25 kilo bahan lapuan. Padahal kami satu hari Hmm. goreng bahan lapuan itu 100 sampai 150 kilo. Jadi kalau di Oke. konvensi lembar itu di atas 20 lembar Mas sebenarnya Wah, perharinya itu ya. per harinya. Kalau kita mau mengerjakan semuanya dari mentah Mas ya. Itu Iya, kan terkendala di situ. Otomatis kita butuh iya, lapangan, bukan lagi tempat yang ukuran 10 kali iya. 20. Jadi kita butuh yang lebih dari itu. Dan itu Untuk lebih menguntungkan ya kalau kita tidak dari nol ya ya. kita bagi-bagi resiko lah Hmm. sama mereka. Iya, Seperti itu, Bang. bagi risiko, bagi rezeki gitu ya. Betul, betul. Iya, Otomatis iya, itu. iya. Hmm. Karena memang Terus proses kalau penjemuran itu masih panjang, Mas. Di saat kita salah menjemur, itu nanti akan berpengaruh terhadap kualitas rambak nantinya. Itu kenapa hmm, proses jemur itu jadi sangat penting sekali dalam dalam proses pembuatan rambak, Mas. hmm. Artinya sampai ke tempat jenengan ini sudah kering ya, sudah siap goreng ya. Udah siap goreng. Jadi namanya lapuan ya. Lapuan itu kadar airnya sudah turun banyak, Mas. Jadi Lapuan ya, yang sebelum iya namanya digoreng namanya lapuan. lapuan atau di daerah lain bilangnya ungkepan. Lapuan atau ungkepan. Hmm. Jadi itu nama sebuah proses. Jadi proses itu tadi rambak kulitnya yang setelah dijemur kering itu, setelah dirajang dan dijemur kering, itu masuk direbus pakai minyak. Jadi Oke. kalau orang goreng itu kan minyaknya nggak terlalu banyak. Kalau ini minyaknya banyak. Jadi seakan-akan kayak direbus gitu loh, Mas. Jadi proses itu untuk mengurangi kadar air di bahan Hmm. rambaknya itu. Nah setelah Hmm. jadi itu namanya lapuan. Jadi Hmm. seperti biangnya rambak kulit. Hmm. Artinya tempat jenengan itu tinggal goreng aja dan Betul, buang kemasan ya. betul. Jadi di tahun-tahun sebelum itu, tahun 2014-15 itu belum ada istilahnya sebuah pos ekonomi yaitu orang menjual lapuan itu belum ada Mas. Dan setelah di Hmm. tahun 2000 kita kita itu ya kurang lebih tahun itu timbul timbul itu tadi jadi pos baru ekonomi yang memang melayani kebutuhan dari Rambak Siswanto. Jadi istilahnya Hmm. sekarang banyak orang yang khususon menjual lapuan istilahnya. Lapuan. Iya, Oke. karena memang kami membutuhkan lampuan yang cukup banyak pada saat event-event tertentu ya.
Nah, itu mereka langsung bisa mensupport kita seperti itu. Hmm. Terus tinggal digoreng itu Mas ya. Iya betul, tinggal digoreng, tinggal masuk Hmm. proses goreng. Jadi Hmm. prosesnya masih agak butuh waktu sih Mas, masih kurang lebih Hmm. 1 jam lebih lagi baru bisa masuk proses goreng. Hmm. Kalau yang menggoreng sampai berapa orang sekarang Mas? Sekarang yang menggoreng ada sekitar 4 orang Mas. Oke. Empat nanti 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 bisa nambah lagi kalau tergantung ini. Kalau lagi rame biasanya saya tambah lagi ya. Iya. Kalau Itu yang yang empat kan yang tetap ya. Kadang-kadang ada tambahan tambahan tenaga gitu ya. ya, Hmm. iya betul. Oke. Hmm. Ya. Ya teman-teman mungkin apa namanya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa apa bisa apa namanya open mic dan apa bisa nulis di chat silakan aja nanti eh, biar mengalir aja tidak di satu sesi tertentu tapi di Bisa Mas, pas ngobrolan ini ya pas bisa. obrolan seperti ini ada yang mau tanya monggo aja Siap. Tanya Mas, Silakan. ya monggo Mbak. iya baik. eh Apa namanya kalau untuk bisnis Rambak Siswanto ini kan di Solo ya Mas ya? Itu sudah buka cabang di kota lain atau belum? Kemudian eh, ada kemungkinan atau apa ya istilahnya bagi kita terutama IKMAS, terutama alumni itu untuk yang punya tempat, mungkin juga punya karyawan gitu ya, punya tempat, punya karyawan di kota lain itu ada kemungkinan bisa bermitra atau tidak kayak gitu, Mas. Dan untuk saat ini untuk marketing atau pemasaran dari Rambak Siswanto sendiri hanya di Solo sekitarnya atau di sudah banyak kota atau mungkin bahkan seluruh Indonesia kayak gitu atau bagaimana? Itu Mas pertanyaannya. Terima kasih. Oke monggo Mas. Oke, matur nuwun, Mbak. Kalau untuk tadi sempat nanyain masalah buka cabang apa enggak. Sementara belum, karena memang agak susah-susah gampang ya untuk proses penggorengannya. Memang kita sudah tidak banyak proses yang sudah kita tidak lagi jalani dalam arti lebih cepat atau lebih gampang sepertinya. Tapi memang agak agak susah untuk dipraktekkan untuk dibuka cabang. Karena memang yang harus kita perhatikan masalah kualitas dan banyak hal lah. Itu kenapa kami sampai sekarang masih belum bisa buka cabang di tempat lain. Kalau untuk pemasaran, kami sekarang yang untuk pemasaran offline-nya, memang paling jauh kita sampai di Semarang nggak salah. Di Semarang. Tapi memang target kita kan B2B, jadi business to business. Jadi kebanyakan atau presentasinya lebih besar, kita masuk di agen atau di distributor ya. Jadi dari agen dan distributor yang kami story, mereka bisa langsung menyebarkan lagi ke tempat dan ke tempat yang lebih jauh lagi. Saya pernah dengar tambak kami sudah sampai di daerah pesisir, sampai di daerah Kudus, di daerah Pati. Padahal kami tidak sampai di sana untuk memasarkan secara offline. Berarti ada bantuan dari agen-agen atau distributor yang memasarkan sampai ke daerah-daerah mereka itu. Kalau untuk Ikmas yang mau ikutan untuk jualan rambak kulit Siswanto, monggo bisa nanti ngubungi admin kami untuk join untuk apa namanya untuk join di pemasaran rambak kulit Siswanto. Monggo aja Mbak, silakan. Semarang sudah ada Mas agennya Semarang sudah ada, Semarang. Semarang sudah Oh, ada. sudah ada. Kami masuk di Pelangi, Eterian Cafe, sama Cempaka, sama Nah Kurnia ini Jazz, Kurnia Jazz ini Snack udah masuk. Oh ya. ownernya Cempaka ini Mas. Oh ya? Kurnia Kurnia Jaya itu tetangga saya, Oh snack nggih. itu. Mbak Iya. Ai. Namanya mungkin Aik karyawannya. Kalau Oh, yang ada. punya itu namanya Farid, Bu Oh, Farid. Farid. Ya, mungkin loh ya. Aku Mbak juga Mbak nggak Farid ngerti. Hidayah. Nggak tahu Farid Bu Farid Oh siapa ya. itu. Nggih. Dia Kurnia Jaya snack kayak gitu. Iya. Oh, sempat.
lihat-lihat produknya, cuma kok aku belum ngerti yang Siswanto ya, apa saya nggak ngeh gitu. Tapi kalau untuk kemungkinan bermitra dalam hal proses dari penggorengan terus packing-packing gitu, ada kemungkinan bisa apa enggak Mas? Terus apa saja yang perlu kita persiapkan mungkin? Kalau untuk menggorengnya sementara masih belum, karena memang saya belum nemuin cara apa ya, cara yang pas untuk jadi istilahnya eh, banyak orang yang udah belajar ke sini sih. Banyak yang sering datang ke sini untuk belajar cara penggorengan dan packing dan sebagainya. Tapi ternyata setelah mereka praktekkan di daerah mereka banyak kendalanya, nggak tahu kenapa. Jadi itu kenapa saya masih belum bisa menggaransi apa namanya proses rambak kulit ini di tempat lain seperti itu, Mbak. Karena memang yang sudah-sudah seperti itu, jadi banyak kendalanya, entah nggak bisa mekar, entah kayak gitu-gitu permasalahannya. Jadi untuk menjaga kualitas sampai sekarang saya masih belum bisa menggaransi apa namanya produk kami di istilahnya diproduksi oleh 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 orang lain di tempat lain seperti itu. Nanti kalau sudah sampai proses sudah ketemu caranya atau teorinya apa istilahnya prakteknya untuk bisa biar produknya sama seperti Rambak Siswanto yang ada di Kartosuro, mungkin baru saya bisa share ke tempat lain, Mbak, seperti itu. Artinya sekarang baru agensi dan distributor gitu ya, Mas ya. Betul, betul. Berarti Iya. kalau baru batas agen ya, kalau di Semarang sudah ada, kita ada kemungkinan nggak jadi agen baru lagi dan Bisa. syaratnya apa, Mas? Syaratnya kalau untuk daerah Semarang, tergantung daerahnya ya, tergantung jaraknya istilahnya sebenarnya. Karena memang sebagian besar biaya memang jatuhnya di ongkirnya itu. Memang ada untuk jadi agen yang bermitra dengan si Rambak Siswanto, memang ada ininya, ada kriterianya. Salah satu diantaranya jumlah jumlah orderannya. Jadi ada minimum order yang harus harus dipenuhi. Kayak kalau di daerah Semarang cukup 50 kilo deh. Cukup 50 kilo di order ke kami, nanti insya Allah bisa kami suplai rambak kulitnya. Seperti itu, Mbak. Iya, Mas. Baik-baik. Terima kasih. Sama-sama. Itu ada yang tanya Mbak Dewi, nomor admin Rambak Siswanto yang bisa dihubungi, Mas. Atau mungkin Mbak Dewi bisa open mic, silakan Mbak. Kasih, Kalau mau kasih nomornya menanyakan yang siapa nomor lainnya dong? juga. Monggo silahkan bisa di open mic-nya kalau mau menanyakan lebih jauh lagi. Artinya tadi kalau 50 kilo itu 100 packingan seperti itu Mas Iwan ya? Tergantung packingnya nih, Mas. Kalau yang Ya. setengah kilo berarti 100 pack. Kalau seperempat kilo Mm-mm. berarti 200 eh 200 pack ya, kalau nggak salah. Dimungkinkan nggak Mas ketika mereka itu agen atau distributor itu pesannya 100 kilo mereka repacking lagi gitu Bisa sih, sesuai Mas. dengan Bisa sih, Mas. Tapi agak diper- repot ya kalau untuk kondisi sekarang. Kondisi sekarang saya apa namanya? Sesuaikan dengan perilaku konsumen sekarang, mereka lebih lebih Mm-mm. seneng udah dipackingin sama kami gitu. Sebenarnya kami Mm-mm. dari tahun ke tahun tambah repot sebenarnya. Jadi Hmm, tapi karena itu tadi kita menyesuaikan perilaku konsumen atau jadi perilaku konsumen semakin kesini itu semakin manja dalam tanda kutip. Jadi yang hmm, dulunya di awal sekitar tahun-tahun itu packingan itu 2 kiloan, Mas, satu packing gitu. gitu. Iya, nanti sama mereka di packing ulang. Ke sini Hmm. 1 kilo, ke sini setengah kilo, seperempat kilo. Bahkan sekarang yang 200 gram aja minta di packingin sama kami. Mm-mm. Agak repot sebenarnya kami yang sebagai sebagai yang ininya yang menyediakan itu jadi agak repot karena kan eh, materi plastiknya jadi tambah kecil gitu loh, Mas. Iya betul. Itu kenapa ke depan mungkin nanti Rambak Siswanto butuh alat atau mesin yang bisa membantu kami di packing karena packingnya semakin rumit ya, semakin jelimet istilahnya. Hmm. Karena perilaku konsumen yang seperti itu. Jadi kita apa mengantisipasi perilaku psikologis konsumen yang selalu berubah dan kayaknya semakin lama semakin
semakin kecil nih karena memang kondisi ekonomi juga arahnya kayak tergambar lewat situ gitu Mas. Semakin banyak yang nanya, yang 5 ribuan ada, yang 10 ribuan ada, yang kayak gitu Mas. Kalau dulu sih 2 kiloan, sekiloan gitu. Iya. Lebih Iya, gampang dulu Mas ya. iya, iya dalam tanda kutip lebih gampang gitu. Tapi kalau sekarang sih memang lebih lebih ya, ya tapi mau gimana lagi itu sudah bagian dari usaha yang kami jalani. Iya. Oke Mas, dari apa namanya, tadi kan sudah bahan baku, terus proses penggorengan, distribusi. Nah, kalau misalkan sekarang kita masuk ke omset nih Mas. Kalau omset itu apa namanya, awalnya berapa, sekarang berapa, dan paling tinggi itu bisa masuk berapa dan di momentum apa gitu Mas. Baik kalau omset, memang omset sekarang yang kita raih kan dulu juga nggak langsung banyak Mas ya. Awalnya juga Iya, dari sedikit dulu itu. Tapi intinya iya, yang bisa saya ceritakan di sini, alhamdulillah waktu kami bangkrut tahun 2000 itu, 2014-15 itu, kami iya. menanggung hutang 1 M lebih waktu itu Mas. Hmm. Nah, itu alhamdulillah apa namanya, atas bantuan Allah lewat yang rambak kulit Siswanto ini alhamdulillah bisa selesai Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa selesai waktu kebangkrutan yang kita alami di tahun itu. Jadi dengan kerja keras, dengan ridho Allah juga yang pasti. Terus apa namanya? Ada 2 event sebenarnya. Kalau di Ramba itu sama seperti usaha-usaha lainnya, Mas. Jadi ada 2 event itu di Natal Tahun Baru sama di Idul Fitri. Itu luar biasa. Hmm. Yaitu Hmm. apa namanya? Benar-benar event ya. Dan Hmm. kita harus jeli untuk bisa melihat event itu. Kadang kalau kita nggak jeli, itu karena event itu cuma datang Sekali apa namanya setahun. dalam 1 tahun cuma 1 atau 2 kali saja, iya sekali aja itu akan rugi sekali. Kita bisa anggap itu sebuah kerugian. Karena di rambak kulit ini termasuk panganan tradisional yang cukup apa ya, menurut saya anomali. Anomalinya itu karena ini hariannya terlihat flat gitu loh Mas. Hariannya flat, tapi Hmm. itu terjadi lonjakan yang luar biasa pada saat Idul Fitri. Jadi semisal pakai contoh hariannya kita itu taruhlah 100 kilo atau ya 100 kilo nanti pada saat ya sorry kita pakai percontohan kita punya langganan dia per minggunya itu taruhlah 100 kilo nanti pada saat Lebaran itu bisa Hmm. sampai 1 ton itu Mas. Oh ya? Iya, jadi Hmm. perkaliannya itu luar biasa tapi masih masih melihat kondisi ya kayak kemarin corona juga terjadi penurunan terus ini kemarin juga nggak ada corona, nggak ada apa-apa, tapi kok stagnan gitu loh, Mas. Tapi alhamdulillah Mbak Siswanta bisa bisa dapat lumayan lah waktu Lebaran yang kemarin. Jadi Hmm. seperti itu, Mas. Jadi lonjakannya itu luar biasa. Nah itu kalau kita nggak bisa antisipasi itu rugi istilahnya. Ya. Seperti Paling itu. tidak mempersiapkan ya jauh-jauh Ya, hari gitu. persiapan persiapan jadi hal yang penting sekali karena memang Ya. apa namanya lonjakannya luar biasa sekali. Mas. Jadi kita harus siap terhadap perubahan lonjakan permintaan konsumen itu yang luar biasa. Paling paling tidak bahan baku dan Iya, apa tenaga penggoreng gitu ya iya. sudah Jadi disiapkan kita harus jauh-jauh. koordinasikan betul sebelum jauh-jauh hari untuk masalah ketersediaan bahan baku terutama. Itu kenapa kita Hmm. pertemanan kita buka selebar-lebarnya. Karena tidak mungkin kebutuhan kami disuplai oleh satu pelanggan atau satu Hmm. produsen. Jadi harus Produsen. harus harus banyak produsen karena dia diasumsikan saja kita satu hari itu 20 lembar. Berarti Hmm. luar biasa lonjakannya gitu loh. Jadi Itu kulit sapi ya Mas ya? kulit sapi Mas dan fun fact-nya rambak kulit Siswanto itu tidak bisa pakai bahan kulit yang lainnya. Jadi pakai rambak kulit yang pakai kulit yang khusus. Khususnya di Hmm. sini karena dia harus pakai Oh. sapi jantan segar dan cukup umur sapinya. Jadi istilahnya kalau dari kami kita pakai yang dari berat jenisnya, dari beratnya itu paling tidak 40 up istilahnya. Karena Hmm.
Itu dari dari beratnya itu kita bisa tahu umur dari sapi itu juga gitu loh. Jadi kita pakai Hmm. ukurannya itu. Kalau bisa 40 up, karena kalau kulit-kulit di berat 20 itu biasanya tipis. Gitu. Biasanya tipis gitu. Dan tidak pakai kulit betina, Mas. Jadi memang khusus sapi jantan istilahnya. Oke, mungkin teman-teman kalau yang punya apa bahan baku kulit sapi jantan, silahkan bisa berkoordinasi dan bisa mensuplai eh, Rambak Siswanto ini. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ada beberapa teman yang sudah banyak bergabung malam hari ini. Eh, oh ya tadi yang apa nomornya nanti bisa di chat di apa di chat ya Mas Iwan ya. Iya, bisa nanti, Eh, Mas. nomornya apa admin Mas Siswanto ini. Mas, Monggo teman-teman kalau ada yang ya, monggo Mbak Ira. untuk saat ini kemasan paling kecil berapa gram, Mas? Kami ada kemasan yang paling kecil sebenarnya di angka 200 gram. Oh gitu ya, 200 gram. Ada juga Itu, ini yang harga jual kami 5 ribuan, tapi ini tidak ditimbang, kita cuma pakai babaan plastik aja. oh ada ya itu ya. Ada. Kalau yang 200 gram itu untuk distributor di harga berapa, Mas? Harga agen? Distributor harga agen 200 gram. 200 gram itu per piece-nya sekitar 25 ribu. 25.000 ya, agen ya. 20 ribu ya? Oh, 20 ribu, sorry. Asisten saya bilang 20 ribu ternyata. Oke, oke. Di pasaran Oke, berapa itu Mas? Kenapa? Yang di pasaran berapa itu? Ini kalau di pasaran, di pasar gede, bukanya 25 ya, 28 biasanya mereka bukanya. Oke. 28, 30 ribu. Enggak, 30-an itu Mas. Oh ya, Ya 30-an. segitu. Ya. Dari kami kayaknya 20 ribu ini. Hmm. Ya, yang kecil-kecil tadi 5 ribuan juga ada toh Mas. Ada. Tadi Mbak Ira belum belum datang tadi itu. Yang 5 ribuan tadi yang tahu Medan itu loh. Oh, yang tahu Medan. Hmm. Ada berapa macam toh Mas jenisnya? Produk kami sebenarnya nggak banyak sih, Mas, yang produk kami produksi sendiri. Ada 3 nggak salah. Jadi ada tahu apa, kalau kita bilang ini kerupuk Medan, ada juga kerupuk apa namanya nih? Kerupuk tongkol. Nah, ini aja. Hmm. Produk kami ini aja sama rambak kulit. Karena kalau Ada kebanyakan produk tiga. juga agak agak ribet juga ya. Sama kalau untuk rambaknya kami juga ada varian ini, ada varian rambak kulit sayur ya. Jadi yang khususannya krecek untuk sambal goreng. Oh, seperti ini nih, segede gaban. Hmm. Jadi untuk rambak krecek Mas ya, untuk campuran cecek di Iya. sambal goreng. Ya Maaf, nanti bisa di izin bertanya. Monggo. Nggih. Di Cilacap sudah ada agennya belum? Dalam Cilacap sudah oh ada agen Cilacap, Cilacap. Cilacap kayaknya belum. Nggih. Nanti mungkin bisa di-share. Jadi seperti pertanyaan Mbak Ira, kalau Semarang Oh, kan udah siap. ada di Siap, siap, siap. Nanti coba, Cilacap, nggih. nanti dibantu di-share. Cilacapnya mana Mbak? Cilacapnya depan stasiun Gandrung. Depan stasiun Gandrung. Nah, Oke. nanti bisa lewat kereta itu. Bisa pakai K Express. Oh, ngaten nggih, bisa lewat kereta bisa nggih. Bisa, bisa. Ya, bisa. Kalok ya, pakai kalok ya. Ya, kereta logistik nggih. Iya. Yeah. Dulu pernah kirim lewat kereta sih, tapi setelah terjadi perubahan harga, udah jarang lagi kirim ke lewat kereta api, Mas. Oh, dulu murah ya Mas ya? Dulu kayaknya lebih murah. Oh Kalau gitu. kalau sekarang nggak tahu, kayaknya istri saya udah nggak pernah ngirim ke sana lagi. Karena ngomongnya lebih lebih sedikit lebih lebih mahal daripada sebelumnya, Mas. Oh gitu. Malah Mm-mm. belum memantau saya, tapi pikir masih murah. Ya, cuman karena di sini di desa jadi kemasannya kecil-kecil kalau di Oh, sini. siap. Kalau kecil-kecil kita ada yang ini sih. Kita ada ini sih, Mbak, yang 5 ribuan. Ya, dan kalau di sini dari Jawa Barat, nggih. Kenapa? Tulisannya Jawa Barat dia.
Oh, Produsennya dealernya Jawa orang Barat. dari Jawa Oh, Barat, nggih. siap, siap, siap. Yang di sekitar-sekitar tuh dari Jawa Barat semuanya, nggih. Iya, 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 iya. Ya, mungkin lebih terasa lebih dekat ke sana ya daripada Iya, kita yang di Jawa benar, Tengah. nggih. Saya berapa kilo. Nah, kalau ini yang untuk repacking nih, ini 1 kilonya nih. Hmm. Nah, biasanya kalau orang yang mau Nah, repacking dia beli yang sekiloan, nanti baru di packing mm-mm. sesuai Oh dengan gitu. apa packing yang dia mau atau target pasar yang mau dia bidik. Kalau Hmm. nggak pinter making malah melempem kayaknya ya. Iya, harus ini. Jadi jangan terpapar udara langsung agak lama. Jadi kalau kena udara agak lama langsung lempem. Jadi kalau untuk lebih amannya untuk dipasarkan di desa, mending ambil yang 5 ribuan tadi, nggih. Monggo, eh, kita harus tahu karakter dari daerahnya senangnya yang seperti apa. Minimal nominal berapa kalau kita kulak berarti? Kalau gula memang ada kalau untuk jarak jauh, kalau no ongkir kita bisa ini sih kayak tadi ada masukan dikirim lewat kereta api, kita tinggal kirim aja sih. Mau jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang kita mau nggak masalah. Tapi kalau dikirim oleh oleh kami sebagai pihak itunya harus ada jumlah yang harus dipenuhi. Oh, ada jumlah minimal. Ada jumlah minimal ordernya seperti itu. Berarti kalau mau bebas ongkir, sekalian pas pilih anak ke Pondok Asalam gitu ya, Wah, itu kayak cocok mampir sekali. ya. Itu Nah, cocok sekali. Gitu kalau Oh, kerjaan ada pas. putranya yang di Salam toh? Ya, alhamdulillah besok ada yang masuk lagi. Bisa Alhamdulillah. diterima hari ini ya, Kalau masuk kalau jalur kalau kami inden. kemarin udah lulus, alhamdulillah aliyah kemarin. Oh, enggak, enggak. Ini udah kuliah di Jogja kalau anak saya. Kemarin juga lulusan Asalam juga dari Takasus ya, Takasus aliyah itu. Enggak. ya benar Ya. itu. Nanti kalau pas ke pondok bisa kulaan, Mbak Asmi. Iya, enggak. Makanya kayaknya biar Hmm. gratis ongkir sekaligus kalau jenguk anak berarti ya. Ya, Iya, bisa lihat Oke, oke. pabriknya. Oke, Kalau siap-siap. di Cilacap, Makasih. Dalam. Cilacap usahanya apa, Mbak? Sementara ATK, Bapak. Alat tulis Ah, kantor. Alat tulis oh, kantor sama ah, fotokopi. Ya. mantap, mantap. ya, ya bisa ditambahkan kerupuk rambaknya. Cuma kan habis corona itu apa-apa paperless gitu ya. Apa-apa paperless gitu. Kantor-kantor otomatis tidak serame dulu. Oh begitu. Setelah corona. Nggih. Kayaknya Hmm. orang pada stres lebih suka makan kerupuk sapi kali Ya, ya. Masuk, masuk. ya kalau ATK ada paperless, kalau rambak nggak ada Pak, rambak-less, Mbak. Iya. Monggo nanti pas ke Solo bisa main ke Mbak Siswanto, bisa Dekat kulaan kok. langsung. Tempatnya dekat sama pesantren kok, Mbak. Oke. Ancar-ancarnya Mas, ancar-ancarnya Mas. Jadi apa namanya dari pesantren dari Asalam itu jalan ke selatan keluar. Nanti ada Transmart ya. Di samping Transmart itu ada jalan ke selatan. Udah ke selatan, mentok belok kiri depan Indomaret masuk kampung. Di situ tanya aja Mbak Siswanto, insya Allah pada paham. Kan dekat sekali itu sama pesantren. Ya, dekat kan dari ini ya, dari Iya. pesantrennya. Monggo ada yang lain Siap, mungkin. siap. Makasih infonya. Sami-sami. Makasih Mbak Asmi. Ada teman-teman yang lain monggo bisa open mic, silahkan. Yang jelas ketika kita satu sama lain kenal dengan apa usahanya, bisa berkolaborasi dan bisa bersinergi. Mas Iwan, kalau Ya. yang kalau sekarang itu kan di Solo itu kan banyak banget ya rambak kulit. Kalau apa namanya ada berapa sih yang besar-besar seperti Mas Iwan? Terus mengantisipasinya gimana dengan persaingan-persaingan yang ada? Baik. Kalau Mbak Siswanto nggak besar, Mas. Tapi kalau di pasar gede itu saya pikir Kita di cuma mana-mana ada. amin. Kami cuma menang apa ya? Menang duluan mungkin ya. Menang duluan itu kayaknya Oh lebih gitu. tepat, Mas. Enggak. Karena di tahun-tahun kami mulai itu kebetulan fokus pengrajin tradisional terutama belum ke agen, Mas. Karena memang terkendala itu tadi ada dua event yang besar itu. Mereka terkendala di situ. Jadi mereka tidak bisa mengakomodir dua hari besar di
di dalam 1 tahun itu kenapa mereka belum bisa masuk ke agen, karena kalau kita sudah komitmen sama agen kita harus bisa memenuhi kebutuhan agen, karena kalau tidak sudah langsung cut gitu loh Mas. Itu kenapa Hmm. pengrajin tradisional tidak masuk atau tidak membidik apa namanya agen atau distributor, karena seperti itu. Jadi mereka hanya cuma main di pasar-pasar tradisional aja. Jadi mereka nggak mainnya Hmm. ke agen. Dan kebetulan kami Rambak Siswanto main di situ Mas. Kita main yang pemainnya nggak begitu banyak waktu itu. Alhamdulillah perkembangannya bisa sampai sekarang ini. Jadi kita menang duluan Iya. aja sih Mas mungkin. Hmm. Iya. Menang duluan dan apa namanya sudah pasar-pasar sudah terbentuk gitu ya. Iya, jadi memang ada komitmen yang harus kita penuhi memang untuk pangsa pasar yang kita bidik. Jadi kita membidiknya di B2B, business to business, yaitu agen dan distributor. Otomatis ya itu tadi eh, kemampuan apa namanya pada saat nanti terjadi lonjakan permintaan kita harus bisa memenuhinya, Mas. Dan itu kadang kalau apa namanya tidak bisa kita penuhi langsung Mas, langsung itu hukumannya langsung, kita biasanya di-cut langsung untuk tidak lagi kerjasama dengan kita, bukan karena kualitas atau apa ya, karena kita tidak bisa memenuhi pada saat terjadi lonjakan permintaan. Iya. Artinya berapapun yang mereka minta biasanya kita harus harus ya Iya, harus harus siap kita gitu ya. siap, harus kita bisa siapkan dan kita Ya. bisa kirim. Kita Hmm. fairnya kadang gini, mereka kita bisa aja obrol. Jadi kita bisa main estimasi. Jadi kira-kira untuk apa namanya untuk taruhlah 1,5 bulan atau setengah bulan ke depan seperti apa, mereka bisa jawab. Jadi kita bisa Hmm. Lebaran setengah bulan sebelum Lebaran gitu, atau sebulan sebelum Lebaran, sebelum puasa lah istilahnya. Mereka udah Ya. ngeluarin estimasi. Kira-kira aku sekian gitu. Aku kira-kira sekian ton, aku kira-kira sekian ton gitu. Jadi kita Hmm. bisa estimasi dan kita bisa kalkulasi berapa jumlah yang harus kita siapkan. Kan kadang juga keterkendala di pengiriman ya Mas. Sekarang kan pada saat Ya. hari liburan itu kan pasti di jalan udah pada macet Mas. Nah, gitu kita bisa antisipasi gimana caranya supaya barang tetap bisa terdistribusi dengan baik. Kalau enggak, mereka tetap nggak mau tahu Mas, mau macet apa enggak, udah komit harusnya bisa dipenuhi gitu loh Mas. Dan jauh-jauh hari harus disiapkan gitu ya. Iya, enaknya Hmm. sama mereka, mereka bisa estimasi Mas. Beda sama Mbok de pasar gitu. Mbok de pasar mereka kadang nggak bisa estimasi. Kita bicara estimasi ki apa gitu. Jadi Hmm. mereka pesannya pas pada saat butuh aja. Jadi perbedaan perilakunya seperti itu Mas. Kalau di agen seperti itu, kalau di pasar tradisional seperti itu. Dan alhamdulillah memang grow-nya luar biasa kalau kita langsung ke agen ya, karena memang kalau sudah masuk di situ kan ada jumlah yang cukup cukup besar ya. Jadi istilahnya kita tidak butuh waktu yang begitu lama untuk bisa grow, untuk menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Karena kita langsung bekerja sama dengan agen atau distributor gitu. Jadi secara produksi kita bisa tambah besar istilahnya. Tapi memang marginnya sedikit lebih ini ya, sedikit lebih tertekan karena kita memang harus berbagi dengan mereka gitu. Ya, biar untungnya sama-sama ya. Iya, kurang lebihnya begitu, Mas. Hmm. Oke. Monggo teman-teman kalau ada yang mau menanyakan lagi, eh, ini kita sudah di 8:30. Kalau yang di Papua mungkin nggak kerasa Udah, ya. udah setengah jam masih. Ya. Mas, Oke. kemasannya ada yang dus nggak ya? Kemasan, Ada yang? kemasan, Heeh. dus kardus kemasannya. Oh, kardus ada sih. Ada Oh kardus. ada ya. Ada. Jadi kan nanti itunya lebih ke oleh-oleh gitu loh. Ya Ada. nggak sih? Ada, Ya. ada. Oh, Ada. oke. Tapi kalau Eh, kardus kita kardus tapi untuk packingan yang hampir bisa dibilang seperti ini. Kardus yang itu Mas, oh, apa permusan, bukan. Kalau kami ada juga di TikTok. Ceritanya Mas. oh, TikToknya Rambak Kulis Siswanto, Mas. Oke. Kalau kardusnya seperti kurang lebih seperti ini. Ini packaging oh, yang apa namanya untuk TikTok dan Shopee-nya.
Oh, bukan yang ada brandnya Siswanto Ada brandnya Siswanto oleh-oleh. juga Oh, ada brand ada. Siswanto juga ada. Cuma ini jadi kemasannya Harus rambaknya harus yang better. ada sedikit lebih kecil. Oh iya, Nah, kurang lebih rambaknya seperti ini kita masukin ke dalam kardus. Eh, tulisannya brandnya namanya Kremusen. oh, permusan. Kremusen. Iya, iya. Cuma memang kurang begitu karena harganya jadi lumayan tinggi. Produk apa? Kardusnya seperti ini kan. Kardusnya ya. Ya, Iya, kardusnya iya. seperti ini. Ini Kremusen. Oke. Siap-siap. Hmm. Ya, Kalau di Ini, TikTok Mas. dijual berapa, Mas? kenapa? Di TikTok dijual berapa itu segitu? Kalau yang Kremusen harga berapa Hmm. sekarang, Mas? Kremusen kalau nggak salah di angka 20-an sih, Mas. Karena kan dia Nah, Ya. mungkin apa namanya? Berkerdus seperti ini. Ada brand yang harus kita ini. hmm, Ini kardusnya ya, saja kalau nggak salah dulu persatuannya itu nggak salah berapa nih? ya Tujuh ribu ada apa enam harganya. ribu gitu. Iya. Ya, 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 ya. Ya mungkin bisa dikembangkan di yang keluar dengan pengiriman kiriman yang seperti itu, Mas. Biasanya kalau untuk Hmm. dikasihkan ke apa namanya? Kayak kemarin saya pernah eh, kebetulan ada Menteri Pendidikan datang ya. Ya. Nah, saya kasih aja kayak gini. Di Hmm. dalamnya kita kasih rambak gitu. Kan kalau kita kasih yang Hmm. pakai tali kan agak kurang wangun gitu, Ya. agak kurang pie gitu. Heeh. Nah, kemarin kita kasihkan Oke. sebagai oleh-oleh kayak gini. Heeh. Oh, ini kemarin kayak pas Menteri Pendidikannya datang ke Solo, Heeh. terus kami diundang untuk apa? Untuk hadir juga di situ. Sebagai Heeh. apresiasi kita kasihkan apa? Rambak kulit Siswanto untuk oleh-oleh. Hmm. Bagus tuh. Ya, malah Iya. ada packingannya ya. Kenapa, Mas? Malah ada packingannya gitu ya. Ada, Mas. Iya. Ada. Ini malah sudah lama dari rambak kulit sudah termasuk lama. Cuma memang karena apa ya? Untuk sebuah kampanye memang dibutuhkan biaya juga sih. Mm-mm. Jadi untuk kampanye ini Iya. kami kurang kurang ini. Jadi kurang dikampanyekan lah istilahnya. Hmm. Ini Mm-mm. namanya kita pakai Kremusen. TikToknya buka Hmm. afiliator nggak itu, Mas? Buka, buka Kak, buka. Oh, Langsung aja Kak, mainkan Kak. Ya, iya. itu betul. Hmm. Iya, jadi Hmm. kalau sekilas ya, sekilas tentang rambak, kerupuk rambak kayak gitu, saya belum pernah sih ya. Cuma kan saya tuh ada toko sembako di rumah dan kita bertetanggaan dengan Kurnia Jaya itu atau KJ itu. Jadi saya tahu barang-barang yang dijual KJ itu apa aja. Kadang saya juga ambil di sana dan sempat kemarin mau ambil kayak rambak gitu, kerupuk rambak. Aku belum ngerti kalau itu punya Ikmas, aku belum ngerti. Yang jelas dia jual kayak gitu kan. Cuma saya takut terkendala itu loh Mas, expired atau melempemnya itu gimana ya Mas ya itu? Berapa hari dari tanggal produksi atau di kemasannya ada tulisannya? Kalau untuk sekarang di setiap kemasan kami ada apa namanya expired date-nya ada. Kurang lebih 1 bulan kalau nggak salah. Jadi expired date, seperti ini contoh kasus. Ini ada expired date-nya di sini. Hmm. Ini tanggal 25 bulan 12. Berarti berapa bulan tuh? 4 bulan ya? 3 bulan? 3 bulan berarti, Mas. Ini Oh ya, 3 bulan. 25, 12, 25. Oh ya, 3 bulan. Aman Iya, ya berarti ya? iya tahan. Iya, jadi heeh. Jadi Mas Baf, kalau Ya. menurut aku, kalau kalau berdasarkan pengalaman di tempat KJ itu toko snack lah istilahnya. Dia snack segala Hmm. snack ada itu Hmm. eh apa ya untuk memasarkan sesuatu itu kalau nanti pas momentumnya sih dapat. Nah, Iya. ini kita punya temen Ikmas yang notabene memproduksi kerupuk ini, rambak ini. Iya. Nanti bisa mungkin ditawarkan teman-teman Ikmas yang potensinya ke sana. Contoh Mbak yang punya Toserba itu Nuraini, itu Nuraini. Terus Hmm. mungkin masih banyak lah teman-teman Ikmas kita yang notabene usahanya tuh belum terdeteksi dan nanti Iya. bisalah kita kolaborasi nih sama kerupuk rambak ini nanti
keagenan. Misalnya tadi Bu Hasmi itu karena terkendala jauh ya Cilacap. Nah, itu aku kurang Ya, paham ya karena memang ongkir itu mempengaruhi. Iya, Tapi kalau untuk Solo sekitarnya sampai Semarang nggak ada salahnya kita kita kelola lah ibaratnya kita kelola ya, mungkin Jarip kerjasama dengan Mas yang produksi kerupuk Rambak Siswanto ini nanti biar lebih ya mungkin sekarang udah kewalahan ya order tapi kan itu selalu ada solusi kan pengembangan. lebih besar gitu kan. siap. Pasti itu yang diharapkan dengan mungkin dengan solusi nanti bisa buka keagenan atau bukan keagenan lagi tapi buka cabang yang notabene masnya yang ngelola tapi kita yang punya tempat karena mungkin masnya Ya, tidak selalu punya tempat di Semarang mungkin Salatiga mungkin Jogja mungkin tidak selalu punya tempat tapi dengan sistem yang ada yang sudah pernah dikelola di Solo Kartosuro ini kemudian diterapkan di kota-kota lain insya Allah nanti arah ke depannya itu menjadi besar gitu loh Mas ya, dan Amin. kita itu ibaratnya Jarip Ikmas itu memang kita baru ibaratnya tuh belum belum ada lah yang kita hasilkan yang kita kerjakan tapi jaringannya sudah pasti ada. ya, 30 berapa angkatan itu nanti kalau dikalikan itu udah pasar semua. Seperti kemarin itu saya itu pernah nggarap kurma, tapi kemarin sempat berhenti ya adalah kendala itu. Kalau kita kita manfaatkan jaringan kita jualan kurma, mungkin saya sembako, terus saya kalau rame Lebaran tuh kadang emping Mas, emping itu kan tidak semua tempat ada emping itu. Kalau saya ambilnya di Batang. Nah, itu eh, jaringan sudah ada. Tinggal kita mungkin nanti istilahnya memanage atau mengelola satu produk yang benar-benar unggulan yang bisa kita terapkan di lapangan nanti kan kayak gitu kan ya, ya hitung-hitung membantu teman-teman kita yang memang belum ada kegiatan dalam artian belum ada kerjaan mungkin adik-adik muda yang pengen berwirausaha tapi belum ada kan mungkin dimulai dari situ nah ini kan mumpung ada anggota Ikmas Jarip kita yang produksi produsen. sendiri dan saya sudah survei harga di KJ tadi sudah saya telirik KJ itu Kurnia Jaya terus dengan makanya saya tanya harga itu kan sebenarnya saya kepo toh Mas ya nanti tuh agen dapat berapa Insya Allah ada keuntungan gitu loh Mas Baf jadi Ya, mungkin bagi seorang arsitek Mas Baf kan arsitek ya mungkin belum belum begitu masuk ya gimana tapi bagi kita para otak-otak bakulers atau resellers saya sebut tadi afiliator sebenarnya saya tahu tapi ya nggak pernah praktek juga ya kalau ada afiliatornya nanti tawarkan ke ikmas-ikmas muda jarip-jarip muda itu untuk belajar lah istilahnya kan kayak gitu ya Mas Iwan ya Iya, Mas betul. Iwan ya, iya jadi gitu Mas ditularkan ilmunya insya Allah nanti Mas Iwan juga membesar semakin membesar kan walaupun kewalahan kan Nak Isa ya sebanyak-banyaknya Nak Isa Indonesia dikuasai gitu toh Mas Amin, Nak amin ya Isa Allah, sampai amin. sampai import kayak gitu kan Mas hmm, soalnya Mas kalau yang saya tahu saya kan ada di grup Emping Limpung Batang pembelinya itu luar biasa dan mereka setornya tuh keluar Jawa luar Jawa tuh kapal tuh bertonton kayak gitu Mas jadi mungkin jalannya Rambak ya seperti itu gitu kalau menurut saya ya. Cuma saya belum menekuni karena kalau emping itu awet setahun, emping mentah kering. Jadi misal saya kulaan 1 ton kayak gitu naik bodo ra entek bisa dijual harian gitu loh Mas Iwan. Jadi resikonya tuh kecil. Nah kalau tadi Rambak itu kan cuma 50 kilo ya. Jadi kan ya masa Lebaran 1 bulan bisa lah insya Allah bisa. Semua itu pasti bisa ada jalannya. Memang ada jalannya, ada polanya, ada caranya. Cuma kita yang belum praktek, belum tahu kan kayak gitu. Kadang kan opo iso arsitek dodol gerobak Rambak. Oh jangan salah. Bisa-bisa Mas Baf dapat orderan dari NTB Gubernur 10 ton kan Wunos gitu loh. Ah, ya, itu. dari per kilone 1.000 ambil 1.000 enak 10 ton kan wis berapa 10 juta kan kayak Oke, gitu Mas kita Ya, punya
link sebanyak itu gitu, dan mungkin di NTB itu tidak ada produksi, ya saya nggak tahu ya, mungkin tidak ada Iya, yang memproduksi rambak yang enak atau bagaimana gitu, keren gitu loh Mas. Jadi iya, kayak emping itu kayak di NTB kan enggak ada, di Kalimantan tuh enggak ada kayaknya emping itu. Makanya hmm, eh, laris manis itu kalau Lebaran. Memang momentumnya Lebaran. Jadi nanti sebelum 2 bulan sebelum puasa mungkin ya kita praktek gitu, itu saat yang iya, tepat. Mungkin praktek sekarang pun bisa, besok ke rumahnya Mas Iwan itu beberapa teman itu kita infokan hasil Zoom malam ini bahwa Mas Iwan tuh bla 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 bla, buka keagenan, buka reseller, buka afiliator, nanti hubungi Mas Iwan, HP-nya, lokasinya kayak gitu kan ada iya, hasilnya gitu loh Mas Bavian. Nanti saya iya, berharap kayak gitu, dan saya mungkin salah satu calon agen, cuma mungkin bukan yang Amin. hari ini. Nanti saya siap iya. saingan sama Kurnia Jaya kayaknya. Gitu ya, memang kayak gitu, barang kita tuh banyak yang sama kadang kalau Lebaran. Empeng itu kadang Kurnia Jaya ambil di saya juga kadang Oh, kayak gitu. Gitu Hmm, Mas. Jadi saya iya, kan yang wani-wani, kalau emping tuh saya modelnya memang ini, oh. Jadi modelnya apa sih? Beli jauh-jauh hari sebelum puasa iya, gitu loh Mas. jadi Karena memang Nando expirednya kan istilahnya. ya. Jadi kalau misalnya kulak 1 ton untungnya bisa 100%, ya bisa sekitar 50 juta gitu. Itu untungnya gitu. Jadi kan hmm, Ah, lumayan iya, lumayan lah, iya, nggak apa ya, ya kayak gitu tuh kan ada strategi ya, setiap bakul setiap apa itu kan punya strategi masing-masing, punya kulaan di satu tempat yang rahasia masing-masing. Makanya kan kalau kita mau menularkan ilmu kita, insya Allah ya semua bisa belajar. Teman-teman yang mau belajar berdagang, belajar berjualan, kita mulai. Karena mindsetnya anak sekarang tuh kan kuliah terus cari kerja, karyawan pegawai negeri kayak gitu ya, padahal bisa dimulai dari hal kecil kayak gini. Apalagi afiliator itu rame banget sebenarnya, itu keren banget Mas kalau mau iya, anak muda sekarang. iya. Kalau saya kan wes wayah layah lah lebaran rebahan. Jadi kalau mau jadi afiliator saya angkat tangan lah, paling nanti itu kan cari karyawan gitu nanti kalau udah jalan, Iya. buat yang anak muda yang cantik-cantik, yang cowok-cowok yang afiliator batik itu kan sekarang ganteng-ganteng, makanya laris kayak gitu kan, kayak gitu. Itu Mas Iya. Baf, iya, Ya, sedikit siap. masukan, semoga Hmm, nanti bisa biar Ikmas Jarib ya jalan ya. terus, kita menjadi suatu organisasi yang besar, menjadi sesuatu organisasi yang banyak manfaatnya bagi alumni-alumni kita, kayak alumni amin. Aksalam bukan alumni kita. Hmm, Gitu, matur nuwun Mas Bab, Mas Ye, ya. Iwan, matur nuwun Mas ye, Iwan ilmunya. ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ira. Ini tadi juga apa namanya, Ustadz Devi juga tadi sudah bergabung dengan kita juga. Tadi di awal-awal juga sudah ngobrol. Nanti Rambak Siswanto itu sebagian masuk ke wedangan Jarib dan juga ke apa, swalayan ABC. Dan Amin. beberapa teman nanti bisa apa berhubungan dengan Jarib, dan mungkin dari situ bisa kita kembangkan bersama-sama keluar kota. Kalau kayak tadi itu Mbak Ira mungkin nggak perlu 50 kilo dikirim ke Semarang, tapi kalau pas main ke Solo ya bisa mampir langsung ke pabriknya Siap, gitu, siap, jadi siap. langsung bisa bisa langsung dimulai tanpa tanpa kuota gitu, asal mobilnya cukup berapa kilo ya, mobil penuh ya dibawa gitu, gitu aja, dan bisa untuk dimulai. Nah, monggo teman-teman mungkin ada yang masukan lainnya, ada Mas Teng, malam Mas Teng kalau ada mau apa bertanya, ada juga Mas Ahe, silakan Mas Ahe kalau bisa mau masukkan pertanyaan untuk kita semuanya. Mas AHY. Anu, Ahe, Oh, Ahe. AHY. Tak kira Agus Harimukti Yudhoyono. Ini anak hebat, nah, Mas Ahe. Eh, dan juga informasi juga untuk teman-teman malam hari ini, kita ada rencana apa? Ada rencana Jarib Gathering, dimungkinkan akan di akhir September. Tadi juga sudah ngobrol dengan Ustadz Devi untuk apa Jarib Gathering.
Dari catering itu biasanya gitu kita di Kopi Darat, jadi apa offline nanti di Wedangan Jarit. Beberapa teman nanti bisa mendaftar ke kita dan itu bisa sharing masing-masing apa usaha yang sudah digeluti. Di situ teman-teman akan apa eh, ngobrol gitu, kira-kira ada kerjasama apa satu sama lainnya dan disitulah biasanya ada beberapa kerjasama antar alumni gitu. Nah nanti dari catering itu apa namanya akan kita laksanakan di setiap tahunnya dan kemarin ada beberapa kendala jadi apa akan kita mulai lagi di tahun ini. Monggo teman-teman kalau ada yang mau masukkan Mas Mas Teng atau Mas Ade, silahkan sudah open kamera Mas Ade. Ya, selamat malam Mas Iwan. Luar biasa nih Malah Mas. rambaknya. Alhamdulillah. Biasa di luar Mas. Ya. Ini ngomong-ngomong Mas Iwan masih nggak? Apa namanya? Vokalis nggak? Gue Mungkin oh, ada ini resep ketika goreng dinyanyikan sholawat atau apa gitu. 2008 udah pensiun Mas. 2008 sudah tidak lagi nyari nafkah di situ. Sudah banting setir. Alhamdulillah. Iya. Walaupun switchingnya agak berat karena itu kan hobi. Jadi agak kayak gimana gitu. Tapi Iya. alhamdulillah bisa terlewati. Iya. Itu kan menarik ya, dari hobi terus mau nggak mau tuntutan kehidupan gitu kan. Nah, bagi mungkin fresh graduate yang dia punya idealis harus sesuai dengan eh, apa kuliahnya, jurusannya, terus menjalani sesuatu yang di luar daripada semestinya ya. Itu prosesnya gimana kalau Mas Iwan? Kalau prosesnya apa ya? Saya nggak tahu prosesnya sih sebenarnya. Saya cuma menjalani aja sih Mas. Jadi suka dukanya tetap ada Mas. Waktu saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan dunia malam saya, itu sakitnya agak agak lumayan sih Mas. Jadi kayak apa ya? Jam 9 malam gitu tahu-tahu langsung ada kayak energi yang berlebih karena memang jam-jam itu kita mulai bekerja istilahnya di saat yang lainnya udah pada siap-siap untuk tidur kita baru keluar untuk bekerja istilahnya. Jadi itu cukup lama Mas. Switchingnya agak lama waktu itu. Alhamdulillah. Ya intinya kita menjalani aja prosesnya dari kita tahu ada komitmen, ada konsekuensi yang harus kita terima atas pilihan yang kita ambil seperti itu Mas. Jadi kita fokusnya di bisnis, ya sudah konsekuensinya ya harus bagi bisnismen ya seperti apa. Apalagi bisnisnya ini kita kan basicnya basic usaha sendiri, jadi ya mau tidak mau ya harus kita berikan perhatian lebih Mas. Jadi kadang yang lain udah pada tidur kita masih nyari bahan, masih masih melakukan mungkin packaging dan sebagainya waktu di awal-awal seperti itu Mas. Ya. Itu idenya serta-merta atau memang sudah ada cikal bakal sebelumnya, Mas? Apanya Yang Mas? rambak. Oh rambaknya. Sebenarnya ini usaha sendiri sih Mas. Jadi mulainya dulu kita di mentah sebenarnya, yang non food sebenarnya, non pangan sebenarnya. Jadi kita jadi supplier dari para pengrajin, entah itu pengrajin rambak atau pengrajin kulit istilahnya yang untuk produksi non pangannya seperti tas, jaket dan semua. Itu kita jadi suppliernya waktu itu. Waktu bangkrut akhirnya kita beralih ke rambak kulitnya atau ke pangannya karena kan kita sebelumnya penyuplai mereka di dalam untuk produksinya. Jadi sedikit banyak kita sudah belajar banyak hal di waktu kita sebagai supplier dari produksi mereka. Jadi waktu dulu saya masih ingat, saya kalau store store barang ke pengrajin, taruhlah pengrajin kulit di daerah Cawas gitu, pasti bosnya nyari, loh tadi Pak Iwan kemana? Saya tahu-tahu sudah ngobrol sama anak buah mereka di Pawon istilahnya. Jadi kita sharing banyak hal sama mereka. Jadi saya nggak mau
ngobrol sama bos mereka itu di rumah atau di mana gitu, saya pasti mereka nyari saya itu pasti sudah ada di Pawon ya gitu. Jadi dari sharing itu akhirnya eh, apa namanya, kita jadi tahu sedikit banyak tentang produksi rambak kulit, dan akhirnya kita bisa di saat harus beralih usaha yang tadinya trading atau yang tadinya sebagai pensuplai bahan, kita switching ke usaha rambak kulit. Alhamdulillah bisa lancar istilah. Iya, iya, ya. Inspiratif ya. Ya, Berarti luar Mas biasa Iwan ini ini, Mas Ade. iya benar. Iya, banyak teman-teman yang wah penyanyi ini. 2000 Iya. mulainya tahun 98 Mas. 97 98 itu kita mulai ngamen itu Mas. Terus berakhir di tahun 2008. Terakhir grup saya waktu itu Mahameru nggak salah. Mahameru Band itu terakhir di tahun 2008. Kalau dulu mulainya jam session waktu itu sama sebagian personilnya anak-anak Timlo musik humor kayak Mas Bobi Timlo itu gitaris saya dulu. Terus Mas Afis Ibnu Sina Afis itu drummer saya dulu kayak gitu. Wih, istimewa. Walaupun sekarang mereka udah jadi artis, walaupun artis pelawak ya. Iya, Ini iya, naik iya. lagi nih kayaknya mereka ini banyak single-single mereka yang kepake Iya. lagi nih. Iya, iya. Iya. Bentar lagi Mas Konoha. Iwan, apa ada rencana mau naik lagi Mas? Oh, Naik panggung lagi nih. setua Nyanyi sambil Mas. makan rambak gitu mungkin. Kemarin sih bagian dari promosi Rambak sih kita kira mau tidak mau, karena kan ada hubungan dengan keramaian. Kayak kemarin kita gabung di acara ulang tahunnya Owah Gerben. Nah, tahu-tahu langsung digeret suruh nyanyi gitu. Padahal nggak ada persiapan, nggak ada apa. Tapi alhamdulillah ya karena sudah dulu jadi kerjaannya, jadi ya langsung aja Mas. Langsung masuk. Waktu itu di Gatsu waktu itu. Kita bikin acara waktu itu bagi-bagi rambak, bagi-bagi makan rambak bagi yang datang ngadiri acaranya Owah Gerben waktu itu. Dan kebetulan manajernya kan mereka teman-teman juga, bahkan kalau dari usia kan mereka di bawah lah. Mereka usia lebih muda lah, istilahnya entertainer di Kota Solo istilahnya. Siap. Ya mudah-mudahan banyak inspirasi dan banyak nanti acara malam hari ini biar bisa ditindaklanjuti. Amin. Kalau tadi itu Mbak Ira itu arsitek nggak mungkin jualan rambak, sekarang arsitek jualan tahu juga bisa Mbak Ira. Nah, betul. Jadi nggak sangat mungkin juga rambak sampai Jogja nanti dan kita bisa koordinasi bersama. Amin Mas. Karena ini tadi yang di masing-masing cabang IKMAS yang ada di cabang itu rencananya nanti akan berkembang ada jarib cabang Mas. Jadi ada jarib daerah. Jarib daerah itu kayak di Jogja beberapa kali sudah ketemu, kumpul, ngomongin sesuatu. Memang kita nggak publish, belum kita publish, tapi kita sudah untuk di Jogja, teman-teman Jarib Jogja ini sudah mulai ngumpul, sudah mulai ngobrol. Ada teman-teman yang terkendala apa gitu bisa diobrolin bersama. Termasuk kayak tadi Mas Iwan cerita, pengen ada autopilotnya manajemen, mungkin kita bisa diobrolin nanti. Mungkin diobrolin offline, kita beberapa teman bisa kita undang, termasuk nanti mungkin di dari gathering kita bisa didiskusikan hal-hal yang seperti itu. Siap. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa jauh lebih berkembang. Amin. Ini kita sudah ada di jam 21. Nanti Mas Iwan bisa nuliskan nomor HP di ini biar bisa disimak sama teman-teman. Ya, nomor tak tuliskan nanti Mas. Ya, dituliskan ya. Nanti kalau misalkan teman-teman tidak sempat memantau nomornya Mas Iwan,
nanti bisa di grup Pasar Jarib kita akan share kemudian. Siap. Mungkin terakhir Mas Iwan, closing statement dari Mas Iwan tentang usaha yang sekarang dan mungkin saran untuk teman-teman seperti apa. Monggo Mas Iwan. Oke, matur nuwun. Eh, semoga Rambak Kulit Siswanto ke depan seperti apa ya, cita-cita kami akan semakin besar lagi, semakin bahkan ada cita-cita gila dari saya semakin mendunia. Jadi orang-orang di Belanda, orang-orang di Jepang itu ikut mengkonsumsi Rambak Kulit Siswanto. Mungkin nanti lewat kepanjangan tangan dari Jarib. Nah, Jarib kan mendedikasikan sebagai unit dari Asalam, unit usaha ya, untuk alumni istilahnya bisa bisa merealisasikan cita-cita dari Rambak Kulit Siswanto. Semakin jaya tentunya, semakin ke depan semakin mendunia istilahnya. Gitu Mas, kurang lebihnya. Oke, terima kasih Mas Iwan. Mas Masteng mungkin mau ada yang disampaikan. Mas Devi ada yang mau disampaikan? Mas Masteng dari Ikmas ada yang perlu disampaikan mungkin? Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah di ujung acara malam hari ini. Mudah-mudahan kita akan kita akan bertemu di bulan depan dan jangan lupa nanti teman-teman bisa bergabung di Catering Jarib. Dan sekali lagi nanti untuk Jarib Showbiz yang akan datang, kami mohon masukan dari teman-teman semuanya. Halnya dengan narasumber. Narasumber nanti, saya punya teman ini, nanti bisa disampaikan ke kami dan nanti mungkin ada dari Mas Ade itu, Mas Ade sebagai lead banknya Ikmas, nanti ada form ini kaitannya dengan teman-teman yang ada usulan apa untuk cari showbiz dan juga ada form untuk teman-teman yang punya usaha. Dan yang form untuk teman-teman yang punya usaha itu nanti akan kita bendel jadi satu dan menjadi informasi untuk dijarit. Jadi nanti kita ada bank data dari teman-teman semuanya yang punya usaha dan itu masuk dalam Google Form-nya dari Litbang Ikmas. Mungkin hanya itu aja malam hari ini. Tadi sudah disampaikan semuanya tentang Rambak Kulit Siswanto dan mudah-mudahan besok kita akan ketemu kembali. Marilah kita tutup acara malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.